Tatenoyusha no Nariagari, sebuah anime isekai yang booming di season 1 berkat semua orang setuju Raja dan Beach patut dihujat. Tapi, anime ini terlupakan oleh banyak orang setelah mengalami kekecewaan berat di season 2. Ya, tapi begitulah nasib anime dengan seasonal break. Ada perubahan kualitas yang tidak bisa dihindarkan. Setelah mengalami peningkatan kualitas animasi tapi masih banyak lore yang luput juga di season 3, Naofumi dan kawan-kawan akan kembali lagi di season 4 pada bulan Juli ini. Video ini aku dedikasikan kepada semua fans Tatenoyusha, berisikan ulasan singkat dan poin-poin penting di season 1 sampai season 3. Ayo kita mulai. Lahirnya Tatenoyusha. Tatenoyusha no Nariagari, atau Kebangkitan Pahlawan Perisai, dimulai dari web novel karya Aneko Yoseki yang diupload ke web Shousetsuka Ninaro, yang kemudian ditulis ulang untuk dibukukan sebagai light novel oleh MF Books di bawah naungan Kadokawa, dengan Minami Seira sebagai ilustrator untuk bukunya. Web novel dan light novel Tatenoyusha memiliki rute yang berbeda. Yang dipakai untuk adaptasi manga dan anime adalah light novel. Web novel utama udah tamat, tapi kejadian light novel tuh sangat berbeda jauh, sehingga tidak bisa disambungkan lagi dengan akhir dari versi web novelnya. Oleh karena itu, aku tidak akan membahas web novel di sini. Bagi yang membaca novel versi tanpa majikan lama Raftalia, tanpa gelombang Kalmira, tanpa Kyo dan Oz, itu kalian membaca web novel yang tidak dianut oleh manga dan anime. Franchise Tatenoyusha memiliki kesulitan dalam penerjemahannya ke media Inggris dan Indonesia, dikarenakan tidak ada penerjemah profesional yang dipekerjakan oleh pemegang lisensi. Sampai-sampai admin fanpage yang non-resmi kesal dan memutuskan untuk menerjemahkan ulang sendiri. 家庭内のある功績、ぐれかけた弟を救ったことで実家暮らしの上に小遣いも支給され、俺はバイトをする必要もなくオタクライフを満喫できていた。 2019, Season 1. Seorang mahasiswa tahun kedua yang agak otaku, Iwatani Naofumi, mengunjungi perpustakaan kota untuk nyari-nyari light novel buat dibaca. Sebuah buku berjudul Secara 4 Senjata Suci jatuh ke kepalanya, dan dia membacanya. Gelombang yang membawa kehancuran untuk melindungi dunia dari itu, dipanggillah 4 pahlawan dari dunia lain. Pedang, tombak, busur, dan perisai. いやいや、盾は武器ってより防具だろう。てか、ヒロイン全然出てこないな。 Setelah baca-baca sedikit, saat dia membuka halaman tentang pahlawan perisai, dia kehilangan kesadarannya dan tahu-tahu sudah dipanggil sebagai pahlawan perisai. Beda dengan Naofumi, 3 orang yang dipanggil bersamanya terlihat sangat santai dan percaya diri. Raja menjelaskan, この世界には終末の予言というものがあり、それによると世界を破滅へ導く波っていうのが幾重にも重なって訪れるらしい。波が振りまく厄災を跳ねのけなきゃ世界は滅ぶってわけだ。 Dan menurut legenda, 4 pahlawan suci dibutuhkan untuk melawan gelombang. Karena baru dipanggil, mereka masih level 1. Tapi karena senjata mereka saling bertentangan, mereka pun tidak bisa bertualang bersama, karena tidak akan mendapatkan XP. Malamnya, keempat pahlawan berdiskusi di kamar, dan menyadari mereka datang dari Jepang yang berbeda. Tapi, semuanya selain Naofumi memiliki kesamaan, yaitu pernah memainkan game serupa, dan di semua game itu, perisai adalah kelas yang paling lemah. Besoknya, para petualang disuruh memilih pahlawan yang ingin mereka ikuti. Tapi, tidak ada yang mau mengikuti pahlawan perisai, karena dianggap tidak tahu soal dunia mereka. Disitulah, kita mendapatkan seorang wanita yang mengusulkan diri, namanya Mai. Waktunya speedrun. Setelah beli armor dan diajari cara mengalahkan monster, Naofumi tidur pulas. Bangun-bangun kemalingan, malah dibawa ke istana dengan kasar tanpa penjelasan. Dituduh memperkaos oleh wanita yang mengusulkan diri untuk menjadi rekannya. Tidak ada yang mau mempercayainya. Begitulah, Naofumi kehilangan kepercayaan, uang, nama baik, dan martabat sebagai pahlawan. But salute to Elhart for being wise. Sedikit tentang pahlawan suci. Pahlawan suci dipilih oleh senjata suci dan didatangkan dari dunia lain. Pahlawan suci hanya bisa memakai senjata sesuai kategori dari senjata sucinya kalau niatnya untuk bertarung. Senjata suci bisa berubah bentuk saat memenuhi persyaratan, misal dengan menyerap material tertentu. Naofumi bertarung sendirian untuk menaikkan level, tapi dia sadar tidak bisa begitu terus. Perisai tidak memiliki attack yang kuat, karena itulah dia memerlukan orang lain untuk bertarung menggantikannya. Disitulah muncul pedagang yang menawarinya, barang dagangan yang tidak bisa berbohong maupun menyakiti pemilik mereka, budak. アジンは人間に似た外見ですが、人とは異なる部位を持つ人種の総称。主に召使いや肉体労働に使われます。獣人とはアジンの獣度合いが強いものの呼び名です。
護衛や獣人同士を戦わせる賭け事に使われますな。 Naofumi memilih Raphtalia, orang demi-human raccoon, karena merasakan sedikit kebencian kepada wanita yang telah mengkhianatinya, dengan maksud untuk memiliki kedudukan di atas wanita. Tapi, setelah memberikan kutukan dalam bentuk segel budak, alih-alih diperlakukan kasar, Naofumi memberikan Raphtalia perlakuan yang tidak bisa dibayangkan oleh seorang budak. Raphtalia hanya diminta untuk bertarung, tapi selain itu, dia tidak dianiaya, bahkan diberikan apa yang dia mau. Beda dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, makan pun dituruti, ngompol pun diurusi, batuk pun diobati, mainan pun dibelikan. Di saat diberi pilihan untuk menebas Usapil, disitulah Naofumi bilang bahwa dirinya adalah pahlawan perisai yang harus melawan gelombang. Dia butuh orang untuk bertarung menggantikannya. Meski takut darah, Raphtalia tidak ingin dicampakkan, jadi dia memutuskan untuk bertarung demi tuannya. Pertarungan melawan anjing kepala 2 di tambang adalah konten yang baru ditambahkan di light novel. Beda dari anime, setelah mengalahkan anjing kepala 2, Raphtalia akhirnya baru menanyakan nama Naofumi. Beberapa hari berlalu. Kini tubuh Raphtalia sudah tumbuh besar, tapi Naofumi tidak menyadarinya. Naofumi sendiri mengalami trauma mental semenjak dikhianati. Lidahnya mati rasa tidak bisa merasakan makanan, dan ia juga entah kenapa tidak bisa melihat pertumbuhan Raphtalia. Ini opiniku, tapi alasannya terus melihat Raphtalia sebagai anak kecil adalah karena dia tidak ingin melihat sosok Raphtalia yang sudah tumbuh dewasa, karena itu akan mengingatkannya pada Mai. Mendengar soal jam pasir naga dari Elhart, mereka datang untuk mengecek waktu sampai gelombang kedua datang. Tapi Naofumi tidak berharap akan bertemu kembali dengan Motoyasu, si pahlawan tombak yang berhidung belang, dan Mai, serta kedua pahlawan lainnya. Itu membuat Naofumi kesal dan melampiaskan amarahnya dengan menuju balon seharian. Sebenarnya, pada malam setelah Naofumi kesal menuju balon dan dia sedang fokus meracik obat, Raphtalia diam-diam keluar dan mendengar rumor-rumor buruk soal pahlawan perisai. Raphtalia yang sudah merasakan kebaikan Naofumi tidak mempercayai rumor-rumor itu. Paginya sebelum menghadapi gelombang, Raphtalia bersumpah, 私はあなたの剣です。どこへだってついていきます。 Saat ini, Naofumi masih tidak percaya akan ketulusan Raphtalia. Gelombang datang. Di saat 3 pahlawan lain langsung menyerbu pos gelombang, Naofumi dan Raphtalia sibuk melindungi desa Ryute. Tambahan yang bagus pada anime adalah adegan warga desa Ryute mengucapkan terima kasih pada Naofumi. Di pesta perayaan istana, tidak ada yang peduli akan hal itu. Dituduh memperbudak dan memaksa Raphtalia, Naofumi dipaksa untuk duel. Raphtalia dibungkam dan tidak diberi kesempatan untuk bicara. Naofumi menggunakan timing dan skill untuk memojokkan Motoyasu. Satu hal yang tidak bisa kuterima dalam anime adalah Easto Shirdo, yang seharusnya adalah skill untuk mensummon perisai di suatu titik dan tidak bisa digerakkan. Diserang oleh sihir angin dari wanita yang dibencinya, membuat Naofumi kehilangan keseimbangan dan keadaan berbalik, membuat Motoyasu bisa menundukkan Naofumi. Saat Naofumi protes, tidak ada yang mengaku melihat Main melakukannya. Nama asli Main adalah Malti. Ternyata, pelakunya adalah seorang putri. Oh alah, pantesan kok semua orang gak ada yang berani protes. Macam negara mana tuh? Putus asa setelah menyadari semua skenario ini, kebencian dan kemarahan melahap Naofumi, menutup hatinya. Raphtalia yang sudah dibebaskan menampar Motoyasu dan menceramainya, memberitahu apa yang sudah dilakukan oleh Naofumi untuknya selama ini. Mengabaikan Motoyasu, Raphtalia pun mencoba untuk menenangkan Naofumi. Naofumi menolak keras, berasumsi bahwa Raphtalia juga tidak berpihak kepadanya. Raphtalia pun menjelaskan kembali apa yang Naofumi telah berbuat padanya selama ini, tentang tekadnya untuk terus bersama Naofumi, untuk terus percaya kepada Naofumi yang telah menyelamatkan nyawanya. Naofumi pun akhirnya merasa lega dan membuka sedikit hatinya. Di hadapannya ada sesosok wanita yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Sosok Raphtalia yang sudah tumbuh, yang selama ini Naofumi hanya bisa lihat masih berwujud anak kecil. Tersentuh oleh kata-kata Raphtalia, Naofumi pun menangis dalam pelukannya. Motoyasu masih dalam fase penolakan, sedangkan 2 pahlawan lainnya yang vokal terhadap duel dan pengamatan situasi mengkritisinya. Paginya, Naofumi kembali mengkonfirmasi soal pertumbuhan Raphtalia. Saat demi-human dan Darien drop di usia muda menaikkan level, tubuh mereka akan tumbuh drastis mengikuti perkembangan level mereka. Itulah sebabnya mereka disamakan dengan binatang dan monster, dan didiskriminasi di Milromot. Raphtalia memberikan sandwich yang dibuatnya dari makanan sisa pesta kemarin. Untuk pertama kalinya setelah dikhianati, Naofumi akhirnya bisa merasakan makanan. Fun fact,
Di penutup vol 1 light novel, Naofumi mencium pipi Raphtalia. Masuk ke LN volume 2. Dimulai dengan pembagian uang hadiah yang semena-mena oleh Raja. Berkat intervensi Ren dan Itsuki, akhirnya Naofumi mendapatkan uang hadiah minimum. Setelah itu, Raphtalia meminta untuk dipasangi kembali segel budak. Sebagai bukti, telah dipercaya oleh Naofumi. Naofumi iseng menyerap tinta segel budak dan membuka perisai pengguna budak. Perisai pengguna budak ini punya skill pasif, pembenaran pertumbuhan budak. Setelah itu, jiwa gamer tergoda. Naofumi menggacor telur monster. Mendengar kabar soal Desa Ryute, pemilik toko obat dan pemilik toko sihir memberi Naofumi buku resep dan buku sihir. Tapi senjata pahlawan tidak bisa menerjemahkan tulisan, jadi Naofumi harus belajar sendiri. Pagi setelah mulai menetap di Desa Ryute, menetaslah seekor filorial yang umum digunakan seperti kuda. Naofumi menyerap cangkang telur dan terbukalah perisai pengguna monster, dengan efek yang serupa dengan perisai pengguna budak. Baru 2 hari, Philo sudah tumbuh besar. Karena memakan daging Chimera yang adalah bos gelombang sebelumnya, tubuh Philo pun bermutasi dan berubah warna menjadi putih. Aku skip aja lah ya konflik di Desa Ryute. Sebagai ucapan terima kasih, Naofumi diberi kereta tarik dan catatan izin untuk berdagang. Bingung akan Philo yang tiba-tiba jadi bulat, Naofumi membawanya ke pedagang budak untuk diperiksa. Di sana, Philo berubah menjadi bentuk manusia untuk pertama kalinya. Poin episode 6, mencari bahan membuat bajunya Philo, menolong nenek yang sakit, diajari membuat aksesoris dan mengisinya sihir oleh pedagang aksesoris, rumor soal pencapaian pahlawan yang lain, pertarungan melawan Nue, dan jadinya baju Philo. Poin episode 7, membersihkan masalah yang Motoyasu tinggalkan, memodifikasi bibit bioplan, dan episode untuk membangun hubungan Raphtalia dan Philo. Poin episode 8, saat membersihkan bangkai naga penyebab virus yang dikalahkan oleh Ren, ternyata naga itu bangkit menjadi naga zombie. Naofumi mengamuk karena mengira Philo dibunuh, membangkitkan perisai amarah. Setelah disadarkan Raphtalia, Naofumi panik melihat Raphtalia yang dipenuhi kutukan oleh perisai amarah. Philo memakan kristal ungu dan menghentikan naga zombie. Memprioritaskan pengobatan Raphtalia, lalu merefleksi diri. Naofumi memastikan kembali alasan dirinya untuk bertarung. Masuk LN volume 3. Poin episode 9, bertemu dengan Melty, gadis bangsawan pecinta filorial yang terpisah dari kelombolannya, dan membawanya sampai ke ibu kota. Membeli air suci yang kuat untuk menyembuhkan kutukan Raphtalia. Kabur dari kejaran seorang satria, Naofumi malah diserang oleh Motoyasu yang menginginkan Philo sampai menghancurkan jalan-jalan dan kios. Sebagai putri, Melty menghentikan ketidakwarasan itu. Philo yang dendam dibilang burung gendut kembali menendang Motoyasu. Penolakan resmi Naofumi pada Melty. Poin episode 10. Penolakan Naofumi pada Melty karena dia anggota keluarga kerajaan. Ksatria dan rombongannya yang dites Naofumi. Penjelasan tentang apa itu kelas A. Tapi kelompok Naofumi dilarang, mau ke negara lain pun tidak akan sempat. Jadi, Naofumi berkeliling Melromark untuk mensurvei daerah-daerah terpencil sekalian berdagang. Ada wilayah yang korup tapi bobrok. Ada juga pengungsi dari negara utara yang harus kabur karena dieksploitasi mantan pasukan pemberontak. Meski berbeda, keduanya berhubungan dengan Itsuki. Naofumi menertawakan watak Itsuki yang sok bermain penegak keadilan yang memberantas korupsi dan tindakan yang tercela. Itsuki menuduh Naofumi telah merampas hadiahnya, padahal bukan. Naofumi memberitahukan bagaimana nasib kerajaan yang Itsuki bantu golengkan, bahwa kerajaan itu cuma ganti pemimpin tanpa ada solusi. Itsuki masih tidak percaya. Akan tetapi setelah Naofumi menjelaskan apa yang terjadi, Ren tertegun. Poin episode 11, persiapan menghadapi gelombang ketiga. Naofumi menyiapkan obat-obatan dan membagikan aksesoris yang dibuatnya untuk Raphtalia dan Philo. Tim Naofumi membantu evakuasi desa yang diserang. Kembalinya nenek sekarat yang ditolong Naofumi dengan ilmu bela dirinya. Para pahlawan tidak tahu cara mengalahkan gelombang. Naofumi yang kebetulan menyadari sosok bos dari bayangan monster, menyuruh Raphtalia menggunakan sihir untuk mancingnya keluar. Tapi, monster itu sangat kuat, sampai Naofumi terpaksa memakai perisai amarah dan skill dari Curse Series, Iron Maiden. Episode diakhiri dengan kedatangan sosok tak terduga, seorang wanita dengan kimono yang dengan mudahnya mengalahkan Soul Eater. Mendeklarasi akan membunuh keempat pahlawan suci. Poin episode 12. 3 pahlawan lainnya begitu lemah dan tidak dianggap oleh kelas. Saat party Naofumi terpojok, timer gelombang mendekati akhir. Membutakan pandangan Glass, party Naofumi kabur dan menunggu selesainya gelombang. Seusai pertarungan, Naofumi kembali untuk menyerap Soul Eater, membuka Soul Eater Shield. Tapi, Naofumi malah dipanggil oleh Raja, karena hanya dia yang mampu melawan musuh gelombang dan dia diminta untuk membeberkan rahasianya. Taulah adegan legendaris ini. Saat melakukan perjalanan, Melty dan gerombolannya berhasil menyusulnya. Melty meminta agar Naofumi berbaikan dengan Raja. Saat Naofumi masih menolak keras,
Naofumi merasakan perasaan yang tidak enak, dan itu adalah para ksatria pengawal raja yang mencoba membunuh Melty. Poin episode 13. Dengan kekuatan editing, para ksatria yang juga pengikut gereja tiga pahlawan menyebarkan video hoax soal parti Naofumi membantai ksatria dan dituduh menculik Melty. Melty ikut dengan Naofumi untuk mendapatkan perlindungan. Parti pun menuju ke Shieldfell. Di perjalanan, Melty masih heran kenapa ayah yang dihormatinya bisa terlihat buruk di mata Naofumi. Jadi Naofumi pun bercerita. Melty pun menerima semua itu. Terpojokkan oleh kejaran ksatria dan ketiga pahlawan, si Beach menuduh Naofumi mencuci otak Melty. Parti Naofumi berhasil kabur, bertemu dengan Kage bawahan Ratu, dan disarankan untuk menemui Ratu. Habis itu, hutan dibakar. Masuk LN volume 4. Poin episode 14. Karena penjagaan menuju Shieldfell diperketat, mereka mengubah haluan untuk bertemu dengan Ratu. Sampai di wilayah yang menampung demi-human, Melty sadar bangsawan kenalannya ada di dekat sana. Si penguasa wilayah kenalan Melty, Van Reinhard, datang dari semak-semak menyambut mereka. Mereka disambut dengan baik, akan tetapi keesokan harinya mansionnya digeledah dengan paksa. Melty memunculkan diri dan berkata akan membersihkan tuduhan palsu yang ditujukan kepada Naofumi, menyerahkan diri kepada bangsawan kota sebelah, Idol, yang juga adalah mantan pemilik Raftalia. Memutuskan untuk menyelamatkan Melty, parti Naofumi pun menyusup ke mansion dan memojokkan Idol. Poin episode 15. Masa lalu Raftalia. Kehilangan ortunya oleh monster anjing kepala 3, bersama teman masa kecilnya yaitu Gil dan Rivana, Raftalia menyulut api harapan untuk membangun ulang desa. Akan tetapi, prajurit Melromark datang dan membunuh yang dewasa, memburu anak-anak untuk dijual sebagai budak. Di tempat Idol Rabier, Raftalia terus-terusan disiksa tapi tidak menangis, karena dengan tersenyum, dia pikir bisa membantunya melewati hal sulit, sampai akhirnya dia tidak bisa tersenyum lagi. Idol punya kebiasaan untuk membeli budak demi-human untuk disiksa dan dijual ulang setelah dia bosan. Raftalia dalam keadaan sakit pernafasan dikembalikan ke tenda berlokasi pedagang budak, yang kemudian dibeli oleh Naofumi. Kembali ke masa kini, Raftalia menusuk Idol dengan pedang sihir sampai dia terjatuh dari jendela. Setelah itu, Raftalia menuntun semuanya menuju ke ruang bawah tanah. Di sana, dia menemukan Gil yang masih hidup, dan juga tulang belulang Rivana. Baru mau pergi, Idol ternyata masih hidup dan sedang membuka segel monster legendaris, Tyrant Dragon Rex. Poin episode 16. Menggunakan kristal ungu yang pernah Philo makan, mereka memancing monster itu ke tempat yang tidak ada orang. Tapi, mereka tidak bisa mengalahkan monster itu. Kemudian, muncullah Philolia raksasa, yang dengan mudahnya mengalahkan monster itu. Sama seperti Philo, dia juga memiliki wujud manusia. Vittoria, sang Philolia legendaris. Philolia secara biologis benci naga, dan Vittoria melarang Naofumi untuk menggunakan Curseris, tapi Naofumi tetap menyerap material naga itu untuk jaga-jaga. Dibawa ke tempat suci dengan teleport, Vittoria ingin membicarakan sesuatu. Gelombang tidak hanya terjadi di Melromark, tapi juga di banyak tempat. Normalnya, negara akan berdiskusi untuk memanggil pahlawan suci demi melawan gelombang. Vittoria hanya menjalankan permintaan pemiliknya, yaitu untuk melindungi dunia, tapi tidak peduli kepada orang-orangnya. Para pahlawan suci harus bekerja sama untuk melindungi dunia. Kalau tidak, Vittoria akan membunuh mereka untuk memanggil yang baru. Poin episode 17. Philo diuji oleh Vittoria, dan diakui sebagai kandidat Queen baru. Semakin kuat Philo, semakin banyak AOG-nya. Untuk Naofumi, Vittoria membuka paksa seri Philolial. Melty yang tadi disandra untuk memaksa mereka bertarung, meminta diberi kesempatan untuk naik Vittoria. Malamnya, Vittoria kembali bercerita kepada Naofumi. Akan tiba waktunya, dunia meminta pengorbanan dari semua kehidupan. Para pahlawan harus memilih, akankah mereka bertarung untuk orang-orang atau untuk dunia. Vittoria memberikan berkah kepada sirah barbarian Naofumi untuk menahan kontaminasi perisai kutukannya. Partisan dan Itsuki yang menyelidiki gereja tiga pahlawan diserang oleh ledakan besar. Poin episode 18. Oke, mulai saat ini aku akan memakai versi yang benar-benar versi LN supaya ceritanya jadi lebih masuk akal. Naofumi akan mengusahakan untuk berbicara dengan pahlawan lainnya. Saat menuju ke perbatasan, Motoyasu langsung menyerang Naofumi, menuduhnya membunuh Ren dan Itsuki. Di sini kita bisa melihat pertama kali digunakannya skill gabungan oleh parti Motoyasu, yang membuat Naofumi juga mencobanya dengan Raftalia. Philo menyadari ada yang aneh, menyuruh Naofumi menggunakan semua skill bertahan yang dimilikinya untuk menahan sihir penghakiman dari Paus Balmus dan pengikut gereja tiga pahlawan, yang berniat untuk menyucikan semua orang yang berpotensi berkuasa dan menguasai Melromark. Poin episode 19. Mereka melawan Paus yang menggunakan replika senjata suci, dan dilindungi oleh para pengikut serta pelindung suci dari doa. Itsuki dan Ren yang dikira mati, muncul. Tidak pernah ada ribut soal kegaduhan yang disebabkan oleh tiga pahlawan. Segala serangan untuk mengurangi kekuatan Bionak dilancarkan, dan kemudian berhasil ditahan oleh Naofumi.
tidak punya pilihan, Naofumi menggunakan Ren untuk memancing memori naga yang menyatu dengan perisai Amarah 2, membuka Wrath Shield 3. Adegan menyadarkan Naofumi dari Amarah sama dengan anime. Naofumi menahan Judgment dengan mudah. Setelah beberapa saat, Paus menggunakan Mirage Arrow, skill ilusi untuk membuat pengikutnya nampak sepertinya. Ratu membekukan Paus. Dengan membayar 30% dari semua status line defense, Naofumi menggunakan Blood Sacrifice dan membunuh Paus. Poin episode 21. Naofumi diberikan perawatan maksimal. Setelah bangun, Naofumi dipanggil untuk memberikan hukuman kepada Malty dan Raja. Melihat Malty yang terus berbohong dan meminta belas kasihan, Naofumi marah dan meminta eksekusi. Tapi, Ratu memberikan usul untuk memberikan hukuman di mana kedua orang itu lebih memilih untuk mati. Yang aslinya hanyalah alasan karena dia tidak ingin kehilangan keluarganya. Naofumi pun memberikan nickname yang sudah dia pendam sejak volume 1. Raja adalah sampah, putri pertama adalah Peach, dan nama petualang Peach adalah pelacur. Mereka dipaksa sujud oleh Ksatria dan diminta untuk mohon maaf pada Naofumi supaya Naofumi mau bertarung demi Melromarc. Tapi karena mereka terus menolak, kutukan budak mereka terus aktif sampai mereka kehilangan kesadaran. Ratu pun menjelaskan ketidakakuran Sylphid dan Melromarc kepada Naofumi dan menceritakan apa yang dilakukan oleh Sylphid pada pahlawan perisai di masa lalu. Ditutup dengan akhir perjalanan mereka bersama Melty, teman pertama Philo. Poin episode 22. Raphtalia dan Philo class up. Menggunakan perkara Ratu Philodial, status mereka menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Mencoba meracuni Naofumi, Peach disuruh makan sendiri dan dibawa ke UGD. Rapat para pahlawan. Naofumi dituduh cheater seperti biasa. Tapi fitur pahlawan yang dianggap oleh ketiganya normal, seperti weapon copy, autocraft, dan teleport saja, Naofumi tidak tahu. Ketiga pahlawan berdebat soal metode penguatan masing-masing. Karena beda, mereka saling menuduh semuanya penipu. Naofumi merasa mereka tidak bohong, jadi dia mencoba percaya dan berhasil membuka metode penguatan mereka. Kita nggak perlu paham benar soal metode penguatan mereka. Tapi yang penasaran, silakan kunjungi fandom atau baca LN volume 5. Besoknya, Naofumi pun dengan santainya nge-copy semua perisai di tempat Elhart. Setelah itu, mereka berkunjung ke desa Lurolona untuk mengunjungi makamnya orang tua Raphtalia dan Divana. Naofumi teringat kembali kalau Raphtalia baru kehilangan orang tuanya 4 bulan yang lalu. Naofumi pun bersumpah dalam hati untuk membangun tempat untuk para penyintas demi Raphtalia. Para pahlawan ngepet ke Kepulauan Kalmira, yang lagi ada bonus XP. Naofumi yang hanya mendapatkan kabin sisa, harus kabin dengan petualang lain, Lark dan Teris. Poin episode 23. Lark yang sangat periang, dan Teris yang keibuan. Teris baru sadar kalau bahasanya beda, mengambil sesuatu dari sabitnya Lark untuk bisa berbicara bahasa Melromarc. Naofumi mengenalkan diri, tapi ditertawakan oleh mereka karena rumornya pahlawan perisai itu keji seperti iblis. Mereka percaya bahwa orang yang di depan mereka sama sekali tidak terlihat seperti pahlawan perisai yang dirumorkan. Dipanggil untuk menyemangati awak kapal, ketiga pahlawan lainnya mabuk laut dan tidak ingin dengar apa-apa. Sesampainya di Kalmira setelah melewati badai, ketiga pahlawan tepar. Naofumi yang sudah mempelajari bahasa Melromarc mendapatkan sihir status, yaitu Sweat Aura. Sedangkan pahlawan lainnya gak bisa baca. Males pas farming ketemu party Itsuki, Naofumi kembali ke pulau utama dan ketemu Lark dan Teris. Menyinggung soal penolakan antar senjata pahlawan dan membuat Naofumi mengeluh akan betapa ribetnya mereka harus berjauhan dulu untuk farming XP. Teris meminta Naofumi untuk membuatkan aksesori. Karena party Naofumi nggak pulang-pulang, Lark dan Teris mencari mereka. Lalu mereka kembali ke pulau utama. Di bar, Philo nyanyi bareng pemusik. Raphtalia mabuk dan ngepanco, Lark dibopong Teris karena udah tepar duluan. Semua orang langsung kaget saat sadar Naofumi makan buah lukor, yang kadar alkoholnya baru aman setelah dicampur oleh 1 tong air. Motoyashi yang coba-coba langsung keracunan. Hari kedua, masih ngefarm sendiri-sendiri. Lark dan Teris masih menolak percaya Naofumi itu pahlawan perisai. Hari ketiga, party Naofumi dan Lark ngefarm XP bareng. Naofumi memberikan aksesori pesanan yang dinilai sangat tinggi oleh Teris. Kekuatan Lark tidak bisa diremehkan, dan sihir yang dipakai Teris juga aneh. Naofumi sampai ingin mengajak mereka masuk partinya kalau ada kesempatan. Besoknya saat di pantai, Philo kembali dari laut dan mengabarkan kalau ada pulau di dalam laut. Dengan enggan, Naofumi dan Raphtalia memanggil Kigurumi Peckle yang mereka dapat dari drop kemarin. Di kuil bawah laut, mereka menemukan jam pasir naga. Poin episode 24. Para pahlawan lain yang mendengarnya percaya, karena di game mereka juga ada quest seperti itu. Ren yang terus menolak untuk berenang dijeburin oleh Motoyasu dan Naofumi, tenggelam di air yang gak dalam-dalam amat. Singkat cerita, setelah konfirmasi Lark dan Teris akan juga melawan gelombang, karena masa aktivasi memblokir skill teleportasi, party Naofumi harus menjauh dari Kepulauan Kalmira dulu untuk teleport ke ruang pemanggilan pahlawan.
berdiskusi dengan Ratu untuk menyiapkan pasukan. Gelombang datang. Ketiga pahlawan damage-nya kecil dan gak ngefek ke bos. Serangan penghabisan dari Philo dan Lark membelah bos. Lark tiba-tiba mengarahkan sabitnya ke Naofumi dan berkata, "Demi kebaikan dunia, matilah." Setelah itu, kurang lebih Lark dan Teris menggunakan skill gabungan, dan Lark bahkan menggunakan serangan pengukur defense. Pertarungan berlangsung sengit, sampai sosok bayangan dari retakan gelombang dengan cepat turun ke atas permukaan laut. Glass melihat Naofumi yang belum memakai curse weapon, Glass bilang kalau Naofumi belum serius. Begitulah, Glass pun bergabung dalam pertarungan. Poin episode 25. Glass maju menyerang Naofumi yang sedang memakai Soul Eater Shield, membuat sesuatu terserap darinya dan Glass melemah. Teris dan Glass berkumpul untuk melancarkan skill gabungan, tapi ditahan dengan skill Shooting Star Shield dan Shield Prison. Philo melawan Glass di udara untuk memancing Glass menggunakan serangan fisik. Di saat itulah, Naofumi mensummon Air Shield dan menggantinya sebagai Soul Eater Shield. Menyadari efek yang mirip dari pedang sihir pemberian Earlhart, membantu Raphtalia menyerang Glass. Glass terlihat melemah, sampai Lark menyiraminya dengan Soul Healing Water. Bagi pahlawan, normalnya Soul Healing Water hanya akan memulihkan SP. Tapi bagi Glass, itu adalah item buff yang luar biasa, memulihkan energinya. Pertarungan kembali berlangsung dengan sengit, sampai ada hujan tong buah lukor. Naofumi sudah bersiap dengan Wrestle 3 dan skill-skillnya. Tapi, timer kembali muncul. Karena gelombang sudah mau selesai, Lark menghentikan niat Glass yang ingin mengalahkan Naofumi dan mundur ke retakan dimensi. Naofumi kesal akan betapa dia unanya ketika pahlawan lain, berteori tentang siapa sebenarnya Glass dan kawan-kawan, dan volume 5 pun berakhir. Volume 6. Rapat ulasan gelombang Kalmira kita skip saja. Karena pahlawan lain lemah, parti Naofumi dikerahkan untuk membantu melawan gelombang di daerah-daerah lain. Disorot karakter Risia yang pemalu dan pesimis. Melihat mental Risia seperti seorang pesuruh, membuat Naofumi sebal. Motoyasu mendapatinya menangis dan mendengar ceritanya. Tapi karena takut Yandere, Motoyasu melemparkan semua tanggung jawab ke Naofumi. Naofumi tidak puas, menabrak kabin Motoyasu untuk mendengar apa yang terjadi. Risia diberi tuduhan palsu merusak aksesoris kesayangan Itsuki. Atas kebencian rekan-rekan Itsuki kepada pencapaian Risia sebagai penghidup bom tong lukor di gelombang Kalmira. Risia berusaha untuk berbicara kembali dengan Itsuki, tapi takut. Setelah mendengar semuanya dari Motoyasu, dengan emosi Naofumi pun melabrak kabin Itsuki. Dia memarahi Itsuki yang terima saja rekan-rekannya Itsuki memberi tuduhan palsu kepada Risia. Itsuki bilang, itu demi kebaikan Risia yang lemah, padahal itu demi egonya sendiri. Risia yang tidak dibutuhkan oleh Itsuki, sang penyelamatnya dari penculikan dan potensi pemerkosaan, merasa putus asa dan menjeburkan dirinya ke laut. Philo yang kebetulan lagi berenang menyeretnya ke pesisir. Naofumi merasakan empati yang besar kepada Risia, yang dituduh dan tidak punya siapapun untuk bersandar. Risia, aku akan membantumu sampai kau kuat dan bisa mengurus dirimu sendiri. Kita berdua telah dituduh, dibilang lemah, dan direndahkan. Aku melihat bayangan diriku dalam Risia, dan aku akan pastikan betapa salahnya si Itsuki. Ikutlah denganku. Begitulah harapanku mereka mengakhiri season 1, dengan premis akan menyorot perkembangan Risia di season 2. Tapi, udah terjadi, apa boleh buat. Setelah ini aku akan lanjut materi season 2 dan 3 berdasarkan LN. Masuk ke season 2, Raphtalia mendengar apa yang terjadi dan menerima Risia dengan hangat. Karena gugupan, Risia dengan senang hati memakai Kigurumi Pekko. Naofumi menyerap material paus interdimensional, membuka seri paus interdimensional, dan mendapatkan Dorito Shield dari membuka banyak perisai. Membuatnya bisa summon sampai 3 shield sekarang. Setelah badai reda, kapal pun berlabuh ke kota pelabuhan. Naofumi menuju ke toko Earlhart untuk membeli dan memesan perlengkapan. Saat kembali ke istana, mereka ketemu Van dan Kill. Kill ingin menjadi kuat untuk melawan gelombang juga. Raphtalia memperingatinya, tapi Kill juga sama ingin melindungi orang-orang. Setelah memastikan seberapa inginkah Risia dan Kill menjadi kuat, Naofumi berkata, "Kalau begitu, kalian harus jadi budakku." Kill jadi waspada ke Naofumi, sedangkan Risia lari panik di halaman istana. Naofumi baru menjelaskan soal skill pasif pembenaran pertumbuhan budak. Akhirnya ketuanya setuju untuk menjadi budak. Ratu memperkenalkan seorang satria sebagai pelatih pedang, Eclair Shahid. Dia adalah anak penguasa wilayahnya Raphtalia, tapi dipenjara di bawah tanah karena mencoba menghentikan perburuan budak. Saat menguji stamina, ternyata Naofumi dan Raphtalia cukup tangguh. Saat ini, Risia masih sangat lemah, bisa terhempas oleh Raphtalia yang menahan diri. Naofumi kewalahan menghadapi teknik berpedangnya Eclair. Begitulah bagaimana Eclair secara resmi menjadi pelatih ilmu pedang.
Malamnya, Philo kembali dari habis nge-carry level kill. Besoknya, seorang nenek tiba-tiba tergirang-girang melihat Ricia, mengatakan dia punya bakat. Elras lah, si nenek yang sempat Naofumi tolong di season 1. Dia adalah master aliran Nengen Musou yang legendaris. Dia ditunjuk sebagai pelatih ilmu bela diri parti para pahlawan. Nengen Musou adalah aliran yang memanfaatkan Ki, mulai dari manipulasi serangan sampai menghancurkan musuh dari dalam. Naofumi masih bingung soal Ki. Begitu juga dengan yang lainnya. Ketiga pahlawan ingin bolos karena muales. Untuk menunjukkan bahwa latihan itu penting, Eclair menantang Ren dan menunjukkan berapa rendahnya level ilmu pedang Ren. Ketiga pahlawan dipaksa lanjut latihan Nengen Musou dengan meditasi di gunung untuk merasakan Ki. Naofumi punya persepsi yang bagus, tapi masih tidak bisa mengatur aliran Ki. Sedangkan tiga pahlawan lainnya kalah telak dari nenek dan ngeprotes. Mendengar soal gabungan soul healing water dan magic water bisa memulihkan Ki, Naofumi pergi ke toko obat dan mendengar soal life force water. Dia meminta pemilik toko untuk membuatnya. Setelah jadi, hanya Ricia yang mampu memulihkan Ki sampai tidak terkendali. Naofumi mengajaknya tanding untuk mengetes. Dengan buff sweat aura dari Naofumi, Ki dalam tubuh Ricia makin meningkat, dan membuat Naofumi berpikir bahwa Ki adalah energi hidupan, adalah aura. Ricia bisa sampai memberikan damage ke Naofumi, tapi yang lainnya sepertinya tidak ada yang bisa mendapatkan efek yang sama dari life force water. Ketiga pahlawan akhirnya bolos latihan dengan berbagai alasan, membuat Naofumi kesal dan menegur sifat mereka. Ratu memberikan mereka waktu untuk mendinginkan kepala. Para pahlawan diminta untuk membereskan monster yang tiba-tiba bermunculan. Parti Naofumi ditambah Eclair dan Nenek akan ikut serta juga. Rastalia akan segera bisa menggunakan sihir driver. Philo sebenarnya cukup pintar, dan instingnya sebagai monster membuatnya bisa menggunakan Ki. Ricia, meski belum sempurna, adalah yang paling berpotensi dalam penggunaan Ki. Sebelum berangkat, wanita misterius muncul di hadapan Naofumi, menunjuk ke timur dan meminta Naofumi mengalahkannya. Dia berkata dirinya sudah tidak bisa menyelesaikan misinya. Tahu-tahu wanita itu menghilang. Mampir dulu ke Elhart buat mengambil perkelengkapan, entah kesurupan apa, Elhart memodif Kigurumi Pekul jadi Kigurumi Philo. Memakainya, status Ricia meroket sampai sepertiga Raphtalia. Naofumi yang merasa ada 2 Philo, PTSD karena merasa si cerewet bakal ada 2. Menuju ke desa barat daya, yang kini ribut akan Bayokan. Ada kelompok petualang yang lewat dan menarik perhatian Philo, tapi saat itu mereka tidak berpikir apa-apa. Hutan lebat ini adalah kebun yang dirawat oleh penduduk setelah kekacauan yang mau disebuat. Para warga menunjukkan bangkai monster yang berhasil mereka kalahkan. Monster kelelawar bercangkang kura-kura. Setelah diserap Naofumi, di skill tree-nya muncul syarat untuk membuka perisai familiar tipe kelelawar. Familiar mulai datang bergerombolan dari langit timur, menyerang monster dan manusia. Setelah mengalahkan mereka, Naofumi melapor ke istana. Ketiga pahlawan tidak memberitahu Naofumi dan buru-buru pergi untuk mendahului satu sama lain. Kembali ke desa barat daya, Kill diserang di punggung dan diinangi telur familiar. Hal yang sama terjadi pada mayat para monster. Kill buru-buru diberi pengobatan ekstrim dan harus istirahat sampai akhir season. Ketiga pahlawan lain tidak pernah melapor kembali dan berhasil lolos dari pengawasan bayangan. Saat tanya ke Vittoria lewat telepon Haoge, bahkan Vittoria menyuruh Naofumi untuk menyerah berbaikan. Perkataan Vittoria sebelumnya akan jadi kunci di arc ini. Alicia ingat akan sebuah buku yang pernah dia baca, tentang familiar monster yang pernah disegel para pahlawan, yaitu kura-kura roh. Saat party dalam perjalanan menuju ke negara timur, ikon jam pasir biru dengan angka 7 muncul. Kura-kura roh bangkit tanpa campur tangan ketiga pahlawan yang menghilang, tapi ketiga pahlawan masih hidup. Monster itu memberikan kerusakan pada banyak negara, dan saat ini pahlawan 7 bintang juga diminta untuk membantu melawannya. Akan tetapi mereka tidak sempat datang untuk melawannya. Parti Naofumi bersama pasukan aliansi berhasil menumpas kura-kura roh, tapi ikon jam pasir biru masih belum hilang. Mereka mengeksplorasi atas kura-kura roh. Ada kuil yang terdapat tulisan Jepang yang pudar, tapi intinya adalah sebagai berikut. Mohon pause dan baca. Apapun itu, para familiar masih bergerak. Ini masih belum berakhir. Selain Ricia yang cari informasi dari buku-buku, semuanya mencari keberadaan 3 pahlawan yang menghilang. Di sebuah bar, ada provokator yang menghasut para petualang untuk menjelekan 3 pahlawan. Saat Naofumi hendak pergi, yang terkuat dari 4 pahlawan suci tolol, si pahlawan perisai. Ini semua masih belum berakhir. Selanjutnya bersiaplah untuk jatuhnya lebih banyak korban. Saat Naofumi berbalik, dia melihat beberapa kertas yang berterbangan dan lalu menghilang. Itu tadi benar-benar suara seseorang. Padahal seharusnya tidak ada yang tahu di kota itu kalau Naofumi adalah pahlawan perisai. Masuk volume 7. Diserang oleh familiar gabungan. Wanita misterius kembali muncul dan memberikan arahan untuk mengalahkan familiar itu. Naofumi membakar familiar itu dengan Red Shield 3. Setelah mengalahkan monster itu, wanita itu
familiar kura-kura roh tipe manusia itu, Oz, meminta Naofumi untuk mengalahkannya. Mereka pindah ke guild untuk mendengar cerita Oz. Kura-kura roh mengumpulkan banyak jiwa dari monster dan orang-orang untuk membuat penghalang yang melindungi dunia dari gelombang bencana. Yang pasir biru melambangkan jiwa yang terkumpul, dan angkanya menunjukkan tingkat bahayanya. Padahal bahaya gelombang biasanya level 2 atau level 3, sedangkan kura-kura roh adalah level 7. Tugas Oz adalah memberitahu pemilik senjata suci dan pemilik senjata fasal cara melepas segel kura-kura roh kalau sudah kepepet oleh gelombang. Tapi, ada orang tidak diundang membangkitkan dan membajak kura-kura roh. Naofumi bertanya soal pemilik senjata fasal, yang Oz katakan. Mereka adalah yang membantu senjata suci. Oke, sekarang semua informasi dasar arc kura-kura roh sudah lengkap. Aku akan speedrun. Kura-kura roh bangkit, dibentuk pasukan penyegel. Victoria raksasa kebantu menahan kura-kura roh, selagi pasukan penyegel menyusup untuk menyegel jantung kura-kura roh. Ketemu Party Lark di terowongan yang diduga biang kerok, Party Lark meruntuhkan jalan dan berhasil kabur. Saat runtuhan berhasil dibersihkan, mimik Party Lark menyerang Party Naofumi. Party Lark masih dicurigai. Menemukan jantung kura-kura roh. Mereka menyerangnya, akan tetapi daya regenerasinya sangat kuat. Mantra segel sudah dirapalkan, tapi jantungnya masih berdetak. Victoria di luar menghancurkan kepalanya, sedangkan Party Naofumi dan tim penyegel menghancurkan jantungnya. Dengan begitu, jalan menuju inti kura-kura roh terlihat. Di ruang inti kura-kura roh, yang menanti mereka adalah Kyo Ethnila, pemilik senjata buku fasal dari dunia gelas dan dalang dari kebangkitan kura-kura roh. Dia juga menggunakan ketiga pahlawan suci yang dia tangkap sebagai bahan bakar. Singkat kata untuk mendeskripsikan Kyo, gamer toksik yang ingin berdiri di atas segalanya. Party Lark akhirnya juga sampai untuk menghentikan Kyo. Memanfaatkan energi kura-kura roh dan siar gravitasi, Kyo memojokkan Party Naofumi dan Lark. Tapi Risia yang tidak suka dengan ideologi Kyo menyulut jiwa keadilan yang diajarkan Itsuki dalam tubuh Risia. Risia berhasil memojokkan Kyo, memberikan waktu untuk Oz membantu Naofumi menggunakan sihir tingkat pahlawan, All Liberation Aura, kepada semuanya dan membuat mereka terbebas dari medan tekanan gravitasi. Oz memberikan sisa kekuatannya untuk membuka perisai jantung kura-kura roh. Naofumi, yang sadar Oz adalah jiwa dari kura-kura roh, memutuskan untuk membantu Oz menyelesaikan tugasnya. Tembakan energi ditembakkan ke inti kura-kura roh, menghancurkannya. Kyo mengumpulkan energi kura-kura roh, membuka portal dan kabur kembali ke dunianya. Naofumi yang hendak mengejarnya dihalangi oleh sistem. Pahlawan suci tidak boleh menginvasi dunia lain. Naofumi kembali ke sisi Oz untuk mengucapkan perpisahan. Oz menyentuh perisai Naofumi dan memberinya izin khusus. Setelah mengucapkan perpisahan kepada teman mereka, Oz menghilang, menjadi cahaya. Kura-kura roh bertarung demi melindungi dunia. Begitu juga mereka yang melawan kura-kura roh. Naofumi, Raftalia, Philo, dan Risia melompat menuju ke portal. Masuk volume 8. Saat Naofumi terbangun, dia dan Risia ada di sebuah penjara. Perlengkapan mereka ngebug dan level mereka menjadi 1. Saat menaikkan level dan hampir mati oleh Kappa, mereka ditolong oleh Loliba. Kazayama Kizuna, pahlawan suci alat berburu. Dia adalah orang yang menemukan Naofumi dan Risia dan menyeret mereka ke safe zone labirin. Tempat ini adalah labirin tak terbatas, dikenal sebagai penjara abadi. Naofumi pun menceritakan soal bagaimana dia bisa sampai ke sini. Kizuna langsung merespon saat mendengar nama Glass dan yakin kalau Kyo ini benar-benar jahat. Giliran Kizuna cerita. Kizuna terpanggil saat harusnya main full death simulator sama kakak adiknya. Malah terpanggil sebagai pahlawan suci. Dia diberi quest untuk mengalahkan Kaisar Naga Iblis. Dalam perjalanannya, dia pun bertemu dengan Glass dan berasosiasi dengan negaranya Lark. Gelombang masih belum datang saat dia terpanggil. Kizuna yang terdampar saat berlaut dijebloskan ke sini. Singkat cerita di labirin, Naofumi mencoba apakah di labirin ini bisa memanfaatkan bug. Dengan modifikasi bioplan, dia berhasil membuat labirin overload, memuntahkan mereka bertiga keluar dari labirin. Tahu-tahu mereka sedang terjun bebas. Mereka berhasil selamat dengan airshield dan pancingan Kizuna bergelantungan ke atap kuil Shinto. Mengadakan lelang dan mengumpulkan uang, mereka membeli perlengkapan, Earth Crystal untuk menaikkan level, dan izin imigrasi. Selama bisa menyentuh jam pasir naga, Kizuna bisa menteleport mereka ke Sikul, kerajaannya Lark. Saat mengintai, keberadaan mereka disadari oleh si Genius, pengembang teknologi teleportasi. Berhasil menerobos paksa dan teleport ke Sikul, Kizuna disambut dengan hangat. Tapi setelah tahu Naofumi adalah pahlawan suci dari dunia yang berbeda, nada mereka berubah. Berdasarkan legenda dari dunia gelas, gelombang adalah proses penggabungan kedua dunia menuju kehancuran. Terbunuhnya pahlawan suci akan membuat gelombang makin sering terjadi, dan kalau semuanya mati, dunia tersebut akan hancur. Dunia yang menang akan jadi lebih luas. Percaya itu demi menyelamatkan dunia, Glass dan kawan-kawan pun mengincar pahlawan suci dunianya Raftalia. Kizuna yang sifatnya bagaikan protagonis mainstream,
menolak dan bersikeras bahwa ada jalan lain. Ed Nobel, monster kelinci perpustakaan yang adalah pahlawan kapal Vassal, datang keesokan harinya. Dia membawa Chris, Shikigami yang Kizuna dan gelas buat. Shikigami bisa digunakan untuk menemukan orang yang punya ikatan dengan pembuatnya. Menggunakan rambut Raphtalia dan darah Naofumi, akhirlah Shikigami Raphchan. Mencari Raphtalia dan Philo, Raphchan bereaksi. Mereka menemukan Philo di sirkus sebagai tontonan. Malamnya mereka menyusup untuk menyelamatkan Philo dan mendapati Philo dalam wujud Hemming Fairy. Ketahuan oleh penjaga, Naofumi memberikan mereka mimpi buruk dengan perisai Inoue. Setelah menaikkan level Philo, Philo bisa berubah wujud seperti evolusi Pokemon. Mereka berhasil bertemu kembali dengan Party Lark dan Raphtalia yang sedang lari dari kejaran. Yang mengejar mereka adalah si jenius pengembang alat teleportasi. Karena katana Vassal kabur darinya dan memilih Raphtalia. Dia ingin membunuh Raphtalia untuk merebut katana Vassal itu. Itu cukup membuat Naofumi menamainya Sampah 2. Singkat cerita, berhasil menebas replika Beko dan Sampah 2. Kalau Sampah 2 bergerak, tubuhnya akan tercincang. Jadi tidak ada pilihan lain untuknya selain menunggu disembuhkan oleh sihir. Teleport kembali ke Sikul. Party Lark dimarahi oleh Kizuna karena mencoba membunuh Naofumi. Mereka akhirnya berdamai. Membalas Lark yang memanggilnya Nak. Naofumi memanggilnya Tuan Muda. Setelah meminta Romina untuk membuat perlengkapan, mereka menikmati festival perayaan kepulangannya Kizuna. Waktunya speedrun volume 9. Pertarungan pertama Kizuna di gelombang berjalan lancar. Para pahlawan memastikan metode penguatan. Satu senjata suci punya 2 senjata Vassal sebagai pembantunya. Bedanya, senjata Vassal tidak terikat oleh dunia. Naofumi menyerap kristal naga iblis yang pernah Kizuna kalahkan. Lycia menelusuri dokumen soal gelombang untuk mencari jalan lain. Naofumi membuatkan Kizuna umpan panci yang membuat Kizuna kegirangan seperti Teris. Di saat sedang santai, rumah Kizuna diserang oleh Yomogi, si bebal asal seruduk yang memakan mentah-mentah omongan Kyo. Setelah pertarungan sengit, mereka berhasil menangkap Yomogi. Dipasangi Ofuda perbudakan supaya tidak bisa membantah. Dia mendapati istana diserang oleh harem Sampah 2 yang sudah dimodifikasi dengan gen binatang penjaga dunianya gelas. Nyawa mereka berhasil diselamatkan setelah Kizuna membunuh gen monster yang ada pada tubuh mereka. Yomogi masih belum bisa menerima kenyataan, memutuskan untuk langsung bertanya kepada Kyo. Mereka berangkat menuju ke mansion Kyo, dan Kyo menghina habis-habisan Yomogi yang gak guna karena gagal membunuh mereka. Kyo menggunakan Sampah 2 dan pahlawan cermin Vassal yang dia bunuh sebagai zombie. Kyo memanggil paksa gelombang supaya levelnya dari kedua dunia tergabung dan untuk mengirimkan para pahlawan dari dunia ini menuju ke gelombang. Tapi, penggabungan level juga berlaku pada party Naofumi. Lycia mendapatkan boost yang luar biasa. Statusnya meroket dan dia berhasil mengocokkan Kyo. Gagal menggunakan All Liberation Aura, Naofumi terpaksa menggunakan All Sacrifice Aura. Sihir boost yang dia cast bersama dengan pecahan naga iblis dari dalam perisai. Efek sampingnya akan memberikan debuff 30% ke semua target. Kyo terpojok, tapi tak kunjung mati meski dengan Iron Maiden. Naofumi mengisi energi beam dan adu beam dengan Kyo, dibantu oleh cermin Vassal dan berhasil membunuh Kyo. Energi kura-kura roh yang Kyo curi masuk ke dalam perisai Naofumi, sampai nanti kembali untuk membuat penghalang gelombang di dunianya Raphtalia. Ternyata, jiwa Kyo masih ngeyel, dan mencoba masuk ke tubuh baru yang dibuatnya menggunakan energi kura-kura roh. Sosok jiwa Kyo adalah pria kurus kering, tidak ada miripnya dengan wujud Kyo yang mereka kenal. Lycia melemparkan Ofuda perbudakan yang isinya Soul Eater, yang kemudian melahap jiwa Kyo. Berhasil mengalahkan Kyo, diadakan perayaan. Naofumi menyerang kembali dengan skill masaknya. Beberapa hari kemudian, gelombang datang. Setelah mengalahkan gelombang, setelah saling memberikan hadiah perpisahan, party Naofumi kembali ke dunianya Raphtalia lewat retakan. Energi yang dikumpulkan oleh kura-kura roh membuat penghalang gelombang. Kini gelombang biasa tidak akan datang lagi, dan hanya ada timer menuju kebangkitan Phoenix dalam 2 bulan. Masuk ke season 3. Naofumi, Raphtalia, dan Philo masih terkena efek samping dari All Sacrifice Aura. Mereka sedang berjalan kembali ke Melroma. Karena perlengkapan mereka ngebug, selagi nunggu diperbaiki Elhart, Naofumi menggunakan perlengkapan seadanya dari gudang istana. Negara masih dalam masa pembangunan ulang akibat bencana kura-kura roh. Naofumi menyerap material kura-kura roh dan membuka perisai pohon suci kura-kura roh. Ini membuatnya mendapatkan akses ke resep Yggdrasil Potion. Ratu mengabarkan tentang ketiga pahlawan yang menghilang setelah siuman. Padahal kebangkitan Phoenix sang binatang roh selanjutnya tinggal 2 bulan lagi. Ratu menawari hadiah untuk Naofumi. Naofumi meminta desa Lurolona, desanya Raphtalia, untuk dibangun kembali dan mencari budak-budak yang berasal dari desa Lurolona. Hari-hari mendidik para budak dimulai. Mereka diberi tugas dan pembangunan ulang berjalan dengan lancar. BTW, kill perempuan. Dia dibesarin bapaknya dan mengira dirinya sendiri lelaki lautan.
Tapi, harga warga desa Lurolona meroket karena prestasi Raftalia. Budak-budak Lurolona dijual ke Sel Double. Party menuju ke Sel Double untuk mencari para budak. Waktunya speedrun. Lelang bawah tanah, harga penduduk desa Lurolona naik gila-gilaan. Saat melihat-lihat kolosium bawah tanah, Naofumi dihampiri oleh wanita bernama Nadia. Nadia tertarik pada Naofumi yang kuat minum. Naofumi berhasil mendapatkan beberapa informasi setelah menemani dia minum. Di kolosium bawah tanah, apapun bisa diatur dengan uang. Menyembunyikan identitas mereka, tim Rock Valley berpartisipasi untuk mendapatkan hadiah dan uang taruhan. Saat kembali ke desa dengan teleport untuk istirahat, mereka mendapati desa diserang oleh bandit yang sudah dikalahkan oleh anak-anak desa. Para bandit dijual ke Sel Double. Sebagai kuda hitam yang tidak diinginkan oleh sponsor, tim Rock Valley disabotase habis-habisan. Saat bertarung melawan Nadia, Raftalia tersadar siapa lawannya saat Nadia berubah wujud menjadi Therianthrope. Itu adalah Sadina, sosok kakak yang menemani anak-anak desa Lurolona. Setelah itu, mereka lanjut bertarung, dan Sadina sengaja kalah dengan natural. Sabotase lagi. Kedua pihak disatukan untuk bertarung melawan Murder Pierrot, pengguna boneka, benang, gunting. Sungguh orang misterius yang bahkan bisa memblokir pahlawan dari menggunakan skillnya. Philo menggunakan sihir nyanyian untuk membakar benang yang mengikat mereka. Dengan sihir kombinasi dari Naofumi dan Sadina, Raftalia mendapatkan boost dan membuat Murder Pierrot pergi dari pertarungan. Melihat sponsor Sadina menghilang, mereka buru-buru untuk mengamankan anak-anak yang Sadina lindungi. Kemudian, dengan skala koneksinya, Naofumi mengancam sponsornya Sadina. Saat sedang mencari budak di Sel Double, ketemu dengan Rasa Kuko, ras demi-human yang sangat kuat. Niatnya membeli Vol. Ternyata si Atla, adiknya yang sakit-sakitan, saat sudah sembuh malah menjadi lebih kuat dari Vol. Hakuko bersaudara merupakan keponakan dari Outgrade, yang lahir dari adiknya yang dikira diculik. Parti Naofumi mendapatkan informasi soal keberadaan Motoyasu. Motoyasu sedang membujuk Elena kembali, akan tetapi Elena menolaknya. Dihampiri Naofumi, Motoyasu kabur dengan teleport. Saat mencari Motoyasu, malah ketemu Ren, yang sedang di-framing oleh bandit. Ren bercerita bagaimana level kura-kura roh tidak sesuai dengan game, dan dia menyalahkan teman-temannya yang lemah. Naofumi mencoba mendengarkannya, dan berusaha untuk tidak men-triggernya. Naofumi mencoba untuk membujuk Ren, untuk ikut dengannya ke desa, untuk melawan Phoenix yang akan bangkit. Tapi Naofumi melihat sosok Motoyasu yang masih berkeliaran di dekat sana. Naofumi pun dengan berat hati meminta Ren untuk menunggu, dan dia mengejar Motoyasu. Ternyata Motoyasu diam-diam mengikuti Beach. Tapi si Beach malah merayu Ren dengan kata-kata manis. Ren terhasut dan kabur bersama Beach, yang sekarang dipanggil oleh Naofumi dengan sebutan Witch. Sebenarnya sih, Witch, gabungan dari Beach dan Witch. Motoyasu putus asa dan memutuskan untuk tidak percaya kepada wanita lagi. Tapi dengan nyanyian Philo dan tindakannya yang menghibur Motoyasu, Motoyasu bangkit kembali dan menjadi Philolicon. Philotan! Melihat dia agak baikan, Naofumi mengingatkan pada Motoyasu untuk percaya metode penguatan yang dikatakan Naofumi. Dimengerti oleh Motoyasu, Motoyasu lanjut mengejar Philo yang kabur dari bar. Paginya saat Naofumi buka pintu, Motoyasu memanggil Naofumi, "Otosan!" dan meminta izin untuk melamar Philo. Ketakutan, Philo bersembunyi di belakang Raftalia. Raftalia yang melindungi Philo dipanggil babi Tanuki dan mengajar Motoyasu. Tidak punya waktu untuk mengambil kereta, mereka teleport ke istana dan melapor. Kembali ke desa, Kill berubah jadi mode Therianthrope, anakan Husky. Menurut Sadina, Vol juga punya potensi berubah jadi Therianthrope. Setelah membawa anak-anak untuk kelas up, di perjalanan pulang, mereka dihadang oleh assassin dari dunia lain. Singkat cerita, assassin itu menggunakan sihir yang belum pernah dilihat party Naofumi. Assassin itu membatalkan sihir boost Naofumi pada Raftalia, tapi itu juga membuat kutukan dari All Sacrifice Aura menghilang dari Raftalia. Murder Pierrot datang membantu, dan para assassin berhasil dibunuh. Akan tetapi, tubuh mereka menghilang jati cahaya. Murder Pierrot, atau Shenlong, telah melindungi anak-anak tadi. Naofumi pun membolehkannya tinggal di desa dengan pengawasan. Shen adalah pahlawan fasal dari dunia lain yang sudah dihancurkan oleh para assassin tadi. Para assassin itu membunuh semua pahlawan suci di dunianya. Dia bersumpah untuk menghentikan mereka dari menghancurkan dunia lagi. Saat bertemu dengan Melty yang dikejar tumpukan dokumen, Naofumi menerima permintaan Melty untuk memberantas para bandit yang ada di sekitar. Naofumi bersama Rafjan berpencar di area yang dilaporkan untuk memancing bos bandit. Ternyata itu Ren. Serangan Ren gagal total. Dia pun kabur. Naofumi pun berkumpul kembali dengan yang lainnya, yang sudah menangkap bandit-bandit lain di tempat persembunyian mereka. Naofumi menanyakan soal bos mereka. Tapi mereka sendiri tidak tahu banyak
selain Ren bertindak sendirian. Kemudian, tempat persembunyian bandit itu diserang oleh para assassin yang sebelumnya party Naofumi bunuh. Satu dari bandit dengan sombongnya bilang mereka tidak bertarung demi menyelamatkan dunia mereka, tapi bertarung demi mendapatkan skill dan XP sebagai bonus. Salah satu bonus yang mereka punya itu adalah tadi, kembali dari kematian. Kusingkat saja. Karena tidak punya attack yang mampu menembus defense Naofumi, para assassin pun mundur demi membunuh pahlawan lainnya, dan untuk memanggil seseorang yang mampu menembus defense Naofumi. Baru selesai bertarung, semuanya terkena efek aneh. Mereka jadi nafsu. Mereka segera menuju ke sumber kekuatan itu, dan di sana berdiri Ren yang tidak bisa teleport karena terhalang oleh skill temptation dari Motoyasu-kun. Takut dia membunuh Ren, Motoyasu disuruh diam saja dan hanya membantu menghalangi Ren dari kabur. Ren mencoba segala cara licik, yang penting bisa menang. Naofumi kembali mencoba menenangkan Ren, dan menanyakan di mana Witch. Ren yang terlahap glitch setelah dihianati Witch, dan menyalahkan kelemahan teman-temannya, menginginkan kekuatan dan harta. Mendengar Naofumi yang keceplosan, "Kamu sudah dibuang oleh wanita itu," membuat Ren membangkitkan gluttony. Kini Ren akan menghalalkan segala cara, dan mengorbankan apapun demi mendapatkan kekuatan, meski serangannya tidak bisa memberikan serangan fatal ke Naofumi. Eclair sudah muak dengan pola pikir Ren, menantangnya untuk duel dan mengajarinya ilmu pedang selagi Ren masih berada di bawah kutukan. Eclair pun sama, tidak bisa melindungi semua warga wilayah ayahnya. Ren diceramai untuk berpikir kembali alasannya menginginkan kekuatan. Saat ini, mereka sama-sama masih ada kesempatan untuk melindungi orang-orang. Dengan teknik Hengen Musou pedang sebagai serangan terakhir, Eclair berhasil menghentikan dan menyadarkan Ren. BTW Motoyasu membunuh para assassin yang tadi bersembunyi, mencari kesempatan membunuh pahlawan. Motoyasu sudah menerapkan semua metode penguatan yang Naofumi bilang. Dengan bantuan Raftan, Naofumi melihat jiwa para assassin tersebut. Dia menyuruh Raftalia untuk menggunakan skill dan menghancurkan jiwa mereka. Sain tidak menyangka, ternyata semudah itu cara mengalahkan mereka. Sain pun menangis lega. Setelah Ren bangun, bayaran kutukannya adalah kehilangan banyak level, dan efek sampingnya adalah sentuhan miskin, membuat semua benda kehilangan kualitas di tangannya. Setelah melihat desa yang damai, Ren menyadari kembali prasangka buruknya pada Naofumi selama ini salah. Ren meminta maaf ke Naofumi dan akan bekerja sama untuk melawan Phoenix. Ren pun belajar membaca dan berlatih pedang. Dia mulai terbiasa dengan kehidupan di desa. Kagum dengan Hengen Musou dari Eclair yang bisa mengalahkan pahlawan, Naofumi menggunakan kesempatan ini untuk kembali belajar Hengen Musou. Dengan bantuan Allah yang punya pengendalian Ki yang kuat, Naofumi pun belajar untuk merasakan Ki. Tapi masih sulit untuknya. Sedangkan Raftalia langsung bisa. Datangnya ilmuwan yang meneliti monster, Rato ke desa. Menetasnya seekor naga terbang yang meneruskan nama naga zombie, Gaelion. Mengamuknya Gaelion berkat menelan pecahan inti Kaisar Naga. Dia diambil alih oleh Bapak Gaelion dan kabur ke sarang. Beresonansi dengan kristal yang pernah Philo makan, XP Philo diserap oleh Gaelion. Buru-buru ke sarang Gaelion untuk mengalahkannya. Bukannya Bapak Gaelion yang dikenal oleh Windia, naga iblis dari dunia gelas kini mengambil alih tubuh Gaelion. Aku skip aja pertarungannya. Philo selamat meski kehilangan banyak level. Gaelion naik banyak level. Bapak Gaelion berhasil meninggalkan kesadarannya dan hidup bersama di tubuh Gaelion. Meminta Naofumi untuk diam dari Windia. Di LN, Windia ini jutek dan tidak kunjung maafkan Ren. Ren terus-terusan bilang dia ingin bertanggung jawab, membuat Windia kesal. Muncul rumor soal petualang pengguna busur di Colosseum. Itsuki, BTW, dia juga lagi ditipu Beach. Dia sudah terkena kutukan Pride dan bertarung demi keadilan. Kini keadilan menurutnya adalah apa yang dianggapnya benar. Risia meminta untuk menjadi lawannya, demi menyadarkan bahwa keadilan Itsuki sekarang bukanlah yang dulu diajarkan kepadanya. Itsuki marah, karena tidak kunjung bisa mengalahkan Risia yang dianggapnya lemah. Membuka busur pencuci otak, dan membuat siapa saja yang tercuci otak untuk menganggap Itsuki benar. Demi menghentikannya, sebuah cahaya yang bersembunyi di dalam busur terbang ke Risia. Senjata transparan, meminjamkan kekuatannya pada Risia untuk mengalahkan Itsuki. Kutukan Itsuki masih aktif. Dia kembali ke markas rekan-rekannya. Tapi di sana, hanya ada tagihan hutang dan pesan. Ren membacakan pesan yang sangat tidak mengenakan itu. Dan Itsuki jatuh ke dalam putus asaan. Risia berkata akan membantunya membayar hutang itu. Dan membujuk Itsuki untuk bersama melawan Phoenix yang akan bangkit lagi. Setelah menangis, Itsuki akhirnya kehilangan kesadarannya. BTW hutangnya saat ini ditanggung oleh Naofumi. Setelah bangun, efek samping dari kutukannya, Itsuki tidak memiliki kontrol pada dirinya sendiri, bagaikan robot yang mengikuti segala instruksi. Meski tidak bisa mengontrol dirinya, ketulusan Risia membuatnya meneteskan air mata. Disangka mau mengambil tahta kerajaan Gyutenlo hanya karena memakai baju Miko, Raftalia diserang oleh para assassin.
Setelah dengar penjelasan Sadina, Naofumi memutuskan untuk berangkat ke Silveld, negara yang punya akses ke Kyutenlo. Begitulah kita siap masuk ke season 4. Sekarang, setelah melihat video ini, cukup banyak kan yang animenya potong? Anime sengaja memodifikasi banyak watak karakter demi membuat mereka disukai oleh khalayak umum. Tapi berkat itu, banyak juga adegan yang jadi lebih emosional. Tapi juga, banyak yang mengorbankan momen emosional. Sekarang, aku mau ngomong soal beberapa perubahan yang di anime dokumenku. Di season 1, secara pribadi, pertarungan melawan Paus yang dipanjangin dan diisi perseteruan antar pahlawan merusak pacing dan kemasuk akalan cerita. Perubahan adegan hukumannya sih oke-oke aja. Tapi ratu yang diam-diam ngebawa pisau buat mengancam bunuh diri, berniat meminta belas kasih kepada Naofumi, itu membunuh karakternya ratu, yang harusnya pintar dan menomorsatukan negara. Soal party lark dan dunia lain yang sudah di-spoil di season 1, aku sih tidak masalah sekarang. Adegan Naofumi berempati dengan Risia, dipotong dari animenya itu tidak bisa kumaafkan. Adegan desa dipindah ke season 1, tidak masalah sih. Di season 2, penjelasan Hengen Musou dan Ki, termasuk pelatihannya di skip. Sungguh tidak bisa kumaafkan. Kita di prank Os yang sok mokat beberapa kali, membuat adegan kematian Os jadi blend. Prank Raftalia telat spawn di safe zone, yang tidak masuk akal cuma buat nambahin fanservice. Padahal harusnya, Raftalia dari awal sudah ketangkap sama Party Lark di negara yang beraliansi dengan Kyo. Di skipnya penjelasan soal legenda gelombang yang membuat Party Lark menyerang pahlawan suci di dunianya Raftalia, itu nggak masuk akal. Kurangnya peran Kizuna dalam adegan action, padahal dia damage multiplayer terkuat. Adegan perisai kutukan dan sihir kutukan yang dibatalkan. Sampai-sampai di season 3 mereka harus merevisi sendiri. Tidak ditunjukkannya jiwa Kyo yang mau mencoba bangkit lagi. Ketiga pahlawan berjasa di gelombang yang Kyo datangkan, membuat alasan mereka menghilang tidak masuk akal. Season 3, adegan Vol menemani sampai Atla bisa berdiri membuatku menangis. Perubahan timeline penyerangan bandit ke desa dan power scaling wajar dilakukan. Tapi Vol yang sudah level 38 di animenya, kenapa bisa dibikin selama itu? Nggak masuk akal. Rasaku kok itu padahal salah satu ras terkuat, jir. Adegan pertarungan Ren dan Eclair yang dipotong, membuat adegannya kurang emosional. Bahkan efek samping dan bayaran kutukannya Ren juga tidak dijelaskan. Emosi Sen kurang diperdalam. Lagi-lagi, latihan Hengen Musou di-skip oleh anime. Karakter Windia menurutku lebih baik tidak diubah. Karena sumpah, gemesin banget interaksinya dengan Ren. Tapi, apa boleh buat? Ini semua demi membuat Ren terlihat lebih baik. Pertarungan Itsuki menurutku diadaptasinya cukup keren sih. Adegan emosionalnya juga lebih dapat. Tapi sekali lagi, sama dengan Ren, efek samping kutukannya tidak dijelaskan. Sekian ya Pingku. Selamat nonton season 4. Sebelum itu, salam kenal. Aku Asakara Yuruto. Atau admin Glass yang saat ini mengurus semua postingan di fanpage Instagram tatenuisha.id. Aku dan tim menerjemahkan ulang animenya. Karena pemegang lisensi asli, terjemahannya ngawur. Kami juga akan menerjemahkan versi TV season 4. Upload tiap Kamis. Follow IG dan join Discord untuk infonya. Cak, mata nih!